Siap. Silakan masuk dalam kelas. Oke, silakan semuanya duduk di dalam kelas dengan rapi dan tertib sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, semuanya siapkan bukunya. Hari ini kita belajar tema berapa? 2. Tema 2 atau tema 3? 3, oke. Ayo, sudah Bang? Sudah? Yang lain silakan buka bukunya halaman 61. Lihat dulu di bawah mejanya masih ada sampah kah atau sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang lain sudah dirapikan semua bukunya, alat tulisnya juga.
kuat, kakak? Televisi adalah salah satu pendukung yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, itu tanya dulu. Siapa yang di rumahnya masih ada TV? Siapa yang di rumahnya ada TV? Atau ada nggak yang nggak punya TV? Semua punya TV ya? Kita lihat dulu perubahan TV. Teman, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Apakah teman-teman pernah mengalami zaman di mana hiburan satu-satunya di rumah itu hanyalah televisi? Ya. Habis sisa kumpul di depan TV, nontonnya Sidul, Yoko, Siluman Ular Putih, Pendekar Keras Sakti, atau Dunia Dalam Berita. Sudah, dunia dalam berita. Karena memang hiburan satu-satunya saat itu ya TV. Mau main HP belum ada, YouTube juga belum lahir, Netflix apalagi. Waktu itu TV bentuknya juga belum seperti yang sekarang. Masih gendut, berat, gambarnya juga belum begitu bening, alias belum HD. Tapi tahukah teman-teman semua, kita itu sebenarnya masih beruntung loh. Karena zaman dulu, TV itu masih hitam putih dan belum ada remote-nya. Repot banget lah pokoknya itu kalau mau ganti channel. Malah jauh waktu sebelum itu, waktu pertama TV keluar, gambarnya itu nggak jelas, putus-putus dan suram. Ya sama lah seperti hubungan kisah cintaku dulu dengan si dia di masa lalu. Nggak jelas, putus-putus dan suram. Dan sebagai informasi ya, tahu nggak kalau teman-teman perhatikan, TV zaman sekarang itu sudah tidak ada tombol volume, tombol channel di depan TV-nya. Kenapa coba? Karena biar TV itu nggak dipencet-pencet pakai kaki ketika remote TV-nya hilang. Di masa lalu, TV itu bisa membuat kaki manusia beralih fungsi menjadi tangan. Nah, lalu siapa sih yang menemukan TV? Baik, daripada penasaran, yuk mari kita simak penjelasannya di video ini. Televisi diperkenalkan pertama kali pada tanggal 26 Januari tahun 1926. Seorang pria asal Skotlandia yang bernama John Logie Bates memberikan demonstrasi televisi pertamanya di sebuah laboratorium di London. Demonstrasi dari John Logie Bates, atau aku sebut Bates aja ya untuk lebih simpelnya, merupakan langkah awal berkembangnya teknologi televisi yang kini banyak dilihat oleh orang. Nah, siapakah Bates itu? Ia dilahirkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1888 di Johannesburg, Skotlandia. Ia menempuh pendidikan di Universitas Glasgow. Suatu perang dunia yang pertama, tubuhnya tidak cukup sehat dan kuat untuk bergabung bersama tentara. Nah, gara-gara itu, didirikan laboratorium untuk bereksperimen dengan televisi mekanik. Transmisikan gambar yang berkedip-kedip pada jarak 3 meter. Dan pada tahun berikutnya, ia bisa menghasilkan gambar TV dengan cahaya dan bayangan. Bates memberikan nama alatnya itu dengan sebutan televisor. Tele artinya jarak, visor artinya penglihatan. Sejak itu televisor pun mulai berkembang. Pada tahun 1928, Bates membuat siaran luar negeri pertama dari London ke New York. Pada tahun 1932, Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi yang menggunakan tabung sinar katoda dan tabung kamera ikonoskop. Tabung sinar katoda itu istilah untuk TV tabung itu loh teman-teman. Kedua alat itu dikembangkan oleh makin meningkat dalam kualitas ganteng. Itu sudah sangat membuat itu malah mengira itu sudah gila. TV pada tahun 1920. TV pada tahun ini itu masih menggunakan teknologi mekanik yang bentuknya masih sangat aneh teman-teman. Layarnya bulat kecil dan jangan tanya di mana tombol channelnya. Karena pada zaman itu tuh sebenarnya belum ada. Dan TV zaman itu juga gambarnya masih jelek. Ada garis-garisnya dan tampak begitu aneh. Bahkan para artisnya itu harus mengenakan makeup khusus yang membuat wajah mereka itu jadi tampak lucu agar wajah mereka itu bisa tertangkap oleh kamera. Aneh sekali ya, malah jadi kayak badut itu. TV tahun 1930. Pada tahun-tahun TV era 1970-an. Perkembangan selanjutnya ditemukan Smart TV, yaitu TV yang bisa dipakai untuk mengakses internet. Jadi kayak komputer gitu. TV era 2010 ke atas adalah era di mana TV menjadi semakin canggih. Saat itu kalau sembunyi di belakang TV bakal ketahuan tuh. Saya nggak bakal bisa sembunyi di belakang TV nih. TV-nya tipis, gambarnya bagus, dan bisa dilihat dari dua sisi. Jadi jika ada dua orang yang ingin nonton, satunya sinetron, satunya nonton bola, tidak perlu berantem lagi, cukup berdebat-debat. Oke, sudah lihat ya asal usul letter isi dari
apa sih kira-kira pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi? Oke, saya. Lalu tipe Saya dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini, kita kembali belajar pada kelas 6, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Televisi memberi kita banyak hiburan, pengetahuan, dan informasi. Misalnya, berita dari dalam dan luar negeri, film, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, dan kuis. Namun, penemuan televisi juga memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Ayo, simaklah penjelasan berikut ini. Pengaruh positif televisi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan. Kedua, membantu proses belajar. Ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Dan yang keempat, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Berikutnya, pengaruh negatif televisi di bidang pendidikan. Yang pertama, mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Pengaruh positif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengaruh negatif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Munculnya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebagai seorang pelajar, kita harus mengurangi waktu untuk menonton televisi. Lebih baik, waktu tersebut kita pergunakan untuk mengulang pelajaran atau membaca buku. Kita juga harus menonton program televisi yang sesuai dengan usia kita. Oke, ibu mau panggil dulu apa? Ayo, Regia. Ayo bang. Oke, lihat dulu. Ibu mau abang Hafiz baca ini kuat-kuat biar teman-temannya dengar. Ayo. Ayo. Baca. Hah? Tadi baca. Biar teman-temannya dengar. Ayo, kuat abang.
negatif. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Apa kira-kira yang bisa kamu dapat? Masa nggak ada yang didapat? Apa yang bisa kamu dapat dari video tersebut? Ayo tadi. Memperluas wawasan. Itu kira-kira pengaruh positif atau negatif? Positif. Ayo. Lagi kelompok Revaldo. Coba sebutkan satu dulu atau jelaskan dulu pengaruh positif dan negatif dari film yang bisa kamu dapatkan. Ayo. Diskusikan dulu bersama. Kalian juga. Ayo, nanti ibu tanya. Ibu itu sampai 10, kalian harus setiap kelompok dari nggak usah lagi ya, Kak. Kelompok Revaldo, kelompok Jimmy, dan kelompok Zahira. Diskusi dulu 10 detik untuk menentukan atau menjelaskan apa pengaruh positif dan negatif dari visi. Ayo kelompok Zahira. Buat kakak. Ayo lah, kenapa malu-malu? Memperluas wawasan itu merupakan pengaruh positif. Pengaruh negatifnya? Ayo, apa pengaruh negatifnya? Oke, Revaldo. Pengaruh positif dari televisi yang bisa kamu dapat dari video tadi? Itu pengaruh positif atau negatif? Pengaruh negatif. Pengaruh positifnya? Kelompok Jimmy. Ayo kakak. Apa pengaruh positif dari televisi? Ya, bagus, menambah wawasan dalam ilmu. Pengaruh negatifnya? Iya, jadi tidak bisa belajar pada malam hari. Ada banyak sebenarnya pengaruh positif dan negatif dari televisi. Ini bisa kamu lihat ya, lihat. Ada banyak. Oke, sudah. Nah, selanjutnya seperti biasa, ibu sudah bagi kalian dalam 4 kelompok. Sudah ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD. Ayo, Jimmy, bagikan LKPD-nya ke setiap kelompok. Oke, sudah dibagikan LKPD. Nah, sekarang ibu akan lihat dan tunjukkan lagi sekali lagi video tersebut. Video tentang pengaruh positif dan negatif dari televisi. Tapi sebelumnya lihat dulu semua LKPD-nya. Ada nama kelompok, kelas, dan anggota kelompok. Lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, jangan lupa dituliskan namanya nanti saja. Oke, sekarang kita lihat dulu di lembar selanjutnya. Di kegiatan pertama, semua buka kegiatan pertama. Ayo, cepat. Nanti aja tulis namanya. Sudah kegiatan pertama, nanti ya. Lihat dulu. Sudah? Lihat. Coba dulu baca Revaldo yang kuat. Analisis video tersebut. 3. Menuliskan informasi yang kamu peroleh dari mengamati video tersebut dan tuangkan dalam diagram berikut. Oke, kita akan tonton lagi video tentang pengaruh negatif dan positif dari televisi. Setelah itu analisis dan diskusikan lagi kalau kira-kira ada lagi selain dari video ini pengaruh positif dan negatifnya. Lalu tuliskan di LKPD kegiatan 1. Bisa? Oke, ayo. Kita lagi dulu berdekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada itu pengaruh di pendidikan dan ilmu Di pengetahuan ya. video kali ini, kita kembali belajar pada kelas 6, tema 3, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Dengarkan.
Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Televisi memberi kita banyak hiburan, pengetahuan, dan informasi. Misalnya, berita dari dalam dan luar negeri, film, sinetron, komedi, musik, kesenian rakyat, dan kuis. Namun, memiliki pengaruh positif. Ayo, simaklah penjelasan berikut ini. Pengaruh positif televisi terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, memperluas wawasan. Kedua, membantu proses belajar. Ketiga, memperkaya pengalaman hidup. Dan yang keempat, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Berikutnya, pengaruh negatif televisi di bidang pendidikan. Yang pertama, mengganggu waktu belajar pada malam hari. Yang kedua, melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Pengaruh positif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengaruh negatif televisi di bidang ilmu pengetahuan. Munculnya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Oke, sudah? Yuk, sekarang nanti dulu itu. Nanti itu ada waktunya. Sudah? Lihat. Sekarang kita akan lihat slide berikutnya. Mulai apa? Ini dia, lihat. Perhatikan ya. Lihat. Nah, seperti halnya di televisi yang menggunakan energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi. Nah, sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi apa? Baterai. Oke, next. Lihat dulu. Nah, ini dia rangkaian paralel. Ada perbedaan ya. Kemarin kita buat rangkaian seri, sekarang kita buat rangkaian paralel. Dia ada penyambungnya di sini. Dua lampunya tidak disusun secara lurus, tetapi bertingkat, ya kan? Oke. Lihat. Nah, lihat dulu. Itu akan saya angkat. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kembali. Halo semuanya. Hari ini kita akan membuat rangkaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kabel kurang lebih 2 meter, 2 baterai, lalu ada selotip hitam dan selotip putih, kunci. Ayo tunjukkan dulu di atas mejanya, keluarkan semua peralatannya. Ayo. Sudah? 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 Coba tunjukkan mana kardusnya. Angkat semua kardusnya. Oh, mana nih kalau pakai ini? Kardusnya. Mana kabelnya? Oke. Mana selotip? Mana baterai? Mana gunting? Oke, sudah ya. Oke, next kita lihat gimana caranya. Lalu ada lampu Lampu dan mana lampunya dan bisa terlibat. lampunya.
Dalam pembahasan video sebelumnya kita Oke, sekarang coba maju dulu kelompok 1, 2, dan 3 Kita akan kerjakan ini dulu. Nanti kalian kerjasama bawa semua alat bahan-bahan untuk membuat rangkaian paralel. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok
jangan lupa tulis ininya loh abang. Ya, ini tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa? 2 atau 3? Buat. Kamu yang kerjakan LKPD, Hafiz, duduk Hafiz. Siapa yang buat KPR? Evaldo, Kalbi sama Hafiz. Oke, kerjakan dengan baik. Cepat. Oke, kelompok ini. Kelompok ini siapa yang kerjakan LKPD? Tapi jangan sempurna, ada teman kalian yang juga datang kan? Oke, gambar rancangannya digambar kan ada seperti ini. Oke, bisa semangat ya karena kalian bertiga. Ayo, usahakan dia hidup, bisa? Ayo, kerjasama ya Raffanda ya. Nah, kelompok ini siapa yang buat rangkaian? Kalian berdua. Yang buat rencana KPD? Nanti itu banyak lagi apa kendalanya? Jangan berantak. Kerjakan dengan baik. Kalau tidak, sambil lihat video ya. Kali ini kita akan membuat prakarya rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan 2 baterai dan merekatkannya dengan selotip dengan erat. Lalu, seperti video sebelumnya, kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan saklar di mana, lalu lampunya di mana. Di sini, rangkaian paralelnya bisa menggunakan 2 lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari 2 lampu. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan kedudukan lampu. Kalian harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, karena rangkaian paralel harus menyatukan kabel dengan saklar dan melilitkannya dengan kuat. Seperti ini. Dililitkannya kuat ya, supaya dia enggak ini. Berbeda dengan rangkaian bercabang, jadi kalian harus melilitkannya dengan sangat teliti sesuai dengan desain yang sudah kalian buat. Cara menyatukan kabel satu dengan kabel yang lainnya sangat gampang ya anak-anak. Kalian tinggal melilitkan ujung kabel satu dengan ujung kabel yang lainnya dengan erat.
Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Sudah? Ayo bekerja sama. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak-anak, kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Ini udah. Ini tadi. Nah, kita rekatkan, ini album rekat seutuhnya. Nah, seperti ini jika baterainya terhubung dengan baik. Salah satu kelebihan rangkaian paralel adalah ketika kita melepaskan satu lampu, maka lampu lainnya tidak mati. Nah, seperti ini. Beda dengan rangkaian seri. Jika rangkaian seri satu Nah, seperti ini bentuk kabel yang sudah dililitkan dan disatukan dengan komponen listrik lainnya. Dan langkah yang paling penting adalah dengan menyatukan ujung kabel dengan baterai. Kalian harus menyatukannya dengan sangat erat. Kalau bisa, jangan sampai terbuka lagi, karena ini sangat menentukan arus listrik dapat mengalir atau tidak. Ayo sudah. 5 menit lagi ya. Waktunya untuk selesaikan LKPD dan rangkaian listrik. Waktu kalau kesulitan silakan lihat video di depan. Kerjakan dengan bertanggung jawab. Bekerja sama, tidak boleh hanya tiga perorangan ya. Dan menurut terhadap satu sama lain. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakannya. Dan inilah bentuk rangkaian paralel yang sudah jadi. Bagaimana anak kalian pasti dapat membuatnya lebih rapi. Di video sebelumnya kalian harus merangkai terlebih dahulu rangkaian paralel yang akan kalian buat. Contohnya, kalian akan meletakkan sport di mana, lalu lampunya di mana. Di sini rangkaian paralelnya bisa menggunakan dua lampu, namun kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua lampu. LKPD-nya juga sudah siap. Oke, tunggu sebentar. Kalian diskusikan apakah rangkaian listrik kalian itu sudah layak atau belum? Lihat lagi, sudah rapi atau belum? Pengerjaannya sudah sesuai. Setelah kalian membuat desain rangkaian paralel yang akan kalian buat, kalian dapat langsung menghubungkan kabel dengan saklar, lalu dengan dudukan lampu. Kalian harus Sudah selesai. menyatukan kabel dengan saklar
dan memilikinya dengan kuat. Silakan sama-sama. Nanti uji dulu Seperti ya, ini. bisa atau belum ya. Usahakan dia nyala dengan baik. Oke? Semangat. Suaranya. Suaranya, Bang. Oke, sudah. Yuk, biar lebih semangat kita lagi. Berdiri, kita akan ASP lagi. Ayo, semua berdiri dulu. Supaya semangat. Ayo, abang dan kakak berdiri. Nanti aja kita lanjutkan. Nih, Revaldo. Semua berdiri. Berdiri. Semangat deh Revaldo ya. Lagi. Oke,
Dari sumber informasi dan pengetahuan yang tentunya banyak informasi atau pengetahuan yang belum dapat dipastikan. Oke, LKPD selanjutnya, silakan Sylvia. Biar saya Sylvia, gantian. Ayo, Gambar rancangan lampu paralel. coba lihat gambar rancangan paralelnya ya. Nah, sekarang kita lihat hasil proyek mereka. Oke, ayo Pak Reji, tunjukkan Pak Reji. Nah, ini Bang. Nah, lihat ini ya. Tadi udah bisa kan? Semuanya lihat rangkaian mereka. Nyala dengan baik kan? Biarpun ada kesalahan sedikit. Oke, sudah dilihat semuanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Nadia. Oh, mana tepuk tangannya? Nadine. Oke, silakan Nadine. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Siapa? Rajib. Lampunya kurang-kurang. Oke, ada lagi yang lain? Gini. Rangkaiannya kurang rapi. Rangkaiannya kurang rapi. Kalau LKPD-nya, ada yang mau beri tanggapan? Marvin, suaranya kurang kuat atau kurang terdengar. Ada lagi yang lain? Zahira ada? Enggak pas? Oke, sudah ya. Nah, dengarkan. Rangkaian listrik kelompok tadi sudah bagus. Hanya saja ketika di jalan oleh tidak terlalu kuat, jadi kabelnya tidak melekat dengan baik. Sudah ya. Nah, sudah mulai rapi juga, tapi ada beberapa kurang rapi. Contohnya, ada sebagian pakai solasi ban hitam, ada sebagian solasinya warna putih. Oke, sudah ya. Nah, sudah kita presentasikan. Sekarang seperti biasa Ibu akan bagikan tes hasil belajar untuk mengukur sejauh mana anak-anak paham tentang pelajaran kita hari ini. Bisa? Oke, silakan sudah kelas bagi. Waktunya hanya 5 menit. Sini langsung seperti biasa Ibu nilai. Cepat abang. Ayo cepat. Nah, itu punya Reji. Reji sudah bisa disuapi ini. Oke, sudah? Silakan kerjakan tes hasil belajarnya. Jangan lupa dituliskan namanya, lalu kelasnya. Oke, sudah? Kerjakan. Itu ada 2 soal untuk IPS dan IPA. Yang pertama itu IPS, pengaruh positif dan negatif dari televisi. Tulis namanya. Sudah? Tulis kelasnya, Abang. Tulis kelasnya. Nah, untuk yang IPS itu uraikan pengaruh positif dan negatif dari televisi. Dan tulis namanya. Langsung Ibu nilai ya, seperti biasa ya. Sudah? Ayo. Yang untuk IPA itu adalah langkah-langkah pembuatan apa tadi? Rangkaian listrik paralel. Ya, 2 menit lagi. Ini namanya mana, Bang? Mau saya nanti ibu panggil namanya. Jamal.
Yamal Nanjimi. Ayo, sudah? Tetap semangat. Ayo, tapi jangan asal-asalan juga. Sambil mendengarkan lagi biar semangat. Ayo. Gak semangat, semangat lah. Ayo, kerja secara mandiri ya. Kerja mandiri apa? Ayo yang sudah siap boleh merapikan barang-barangnya. Ya. Oke, sekarang semua siap
Oke.